Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tugas manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Bu Dian Prihardini Wibawa, SEMM. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Didi Subari, kemudian ada Aulia Fatona, Ahmad Dimas, Feby Angelita, Jani Salismaya, Nur Ainun Ulumiyah, dan Raina Delvira. Di video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya integrasi, pengertian pengintegrasian, tujuan dan prinsip pengintegrasian, hubungan antar manusia, dan pengertian motivasi. Pentingnya pengintegrasian sumber daya manusia. Pengintegrasian ialah fungsi operasional manajemen personalia yang terpenting, sulit, dan kompleks untuk merealisasikannya. Hal ini disebabkan karena karyawan atau manusia bersifat dinamis dan mempunyai pikiran, perasaan, harga diri, sifat, serta membawa latar belakang, perilaku, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam organisasi perusahaan. Masalah pengintegrasian adalah menyatupadukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar terciptanya kerjasama yang serasi serta saling menguntungkan. Pengertian pengintegrasian. Pengintegrasian adalah kegiatan menyatupadukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama yang memberi kepuasan. Integrasi adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan ini. Dengan kata lain, satunya kata dengan perbuatan. Mengkomunikasikan maksud, ide, dan perasaan secara terbuka, jujur, dan langsung sekalipun dalam negosiasi yang sulit dengan pihak lain. Tujuan pengintegrasian. Tujuan pengintegrasian adalah memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan dari organisasi. Perusahaan akan mendapatkan laba yang besar dan terpenuhinya kebutuhan dalam perusahaan itu. Maka loyalitas karyawan akan tercipta. Semua perusahaan ingin mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, sehingga adanya kerjasama antara karyawan dan perusahaan. Prinsip pengintegrasian. Prinsip pengintegrasian adalah menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Jadi, dalam prinsip ini, perusahaan dan karyawannya dituntut berusaha agar bagaimana kerjasama yang baik harus benar-benar ada dalam organisasi. Dan dalam prinsip ini, perusahaan dan karyawannya akan saling menguntungkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai adapun metode pengintegrasian yang terdiri menjadi 5. Yang pertama, hubungan antar manusia. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Yang keempat, kesepakatan kerja bersama. Dan yang kelima, kolektif bercaring. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hubungan antar manusia? Hubungan antar manusia adalah kemanusiaan yang harmonis, tercipta atas kesadaran dan kesediaan melebur sebagai keinginan individu demi terpadunya kepentingan bersama. Hubungan antar manusia ini memiliki tujuan loh. Yang pertama, menghasilkan integrasi yang cukup kukuh dan mendorong kerjasama yang produktif dan kreatif untuk mencapai sasaran bersama. Manajer dalam menciptakan hubungan antar manusia yang harmonis memerlukan kecakapan dan keterampilan tentang komunikasi, psikologi, sosiologi, antropologi, dan etologi, sehingga dia memahami dan dapat mengatasi masalah-masalah dalam hubungan kemanusiaan. Selanjutnya, pengertian motivasi menurut pendapat para ahli. Motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Robin S., motivasi adalah proses yang memperhitungkan intensitas, direction atau arahan, dan kegigihan dalam upaya mempererat tujuan. Yang kedua, menurut Story J.A.R.E. Freeman dan D.R. Gibran, mendefinisikan motivasi sebagai faktor yang mempengaruhi dan memelihara perilaku individu. Yang ketiga, menurut Sherman Hort Jr., mendefinisikan motivasi sebagai suatu kekuatan dari dalam individu yang mempengaruhi tingkatan, arahan, dan persentitas dalam menunjukkan upaya pekerjaan. Selanjutnya, teori motivasi. Yang
Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1954, mengemukakan bahwa kebutuhan individu dapat disusun dalam suatu hierarki. Hierarki kebutuhan yang paling tinggi adalah kebutuhan fisiologis, karena kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling kuat sampai kebutuhan tersebut terpuaskan. Kedua, teori Murray. Teori kebutuhan menurut Murray pada tahun 1938 berasumsi bahwa manusia mempunyai sejumlah kebutuhan yang memotivasinya untuk berbuat. Kebutuhan manusia menurut Murray antara lain: 1. Afiliasi, 2. Agresi, 3. Otonomi. 3. Teori Alderfer. Menurut teori Alderfer, tahun 1972 disebutkan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang disingkat dengan ERG, eksistensi, relatedness, growth. Manusia menurut Alderfer pada hakikatnya ingin dihargai dan diakui kebenarannya, ingin diundang dan dilibatkan. Pengertian kepemimpinan menurut pendapat para ahli. Menurut J.A., R.E. Freeman, dan Gilbert, kepemimpinan adalah proses dalam pengarahan dan mempengaruhi anggota kelompok untuk menjalankan tugas. Menurut Griffin, pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan. Sedangkan pemimpin adalah orang yang menjalankan kepemimpinan. Pemimpin dan teori kepemimpinan. Pelaksanaan kepemimpinan cenderung menumbuhkan kepercayaan, partisipasi, loyalitas, dan internal motivasi para bawahan dengan cara persuasif. Hal ini semua akan diperoleh karena kecakapan, kemampuan, dan perilaku. Head adalah seseorang pemimpin yang dalam melaksanakan kepemimpinannya hanya atas kekuasaan yang dimilikinya. Pemimpin menganggap dirinya lah yang paling kuasa, paling cakap, sedangkan bawahan dianggap hanya pelaksana keputusan-keputusan saja. Seseorang pemimpin lurus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun dan membimbing asuhannya. Ing arsa sung tulada. Artinya, seorang pemimpin haruslah mampu lewat sifat dan perbuatan menjadi dirinya pola anutan dan ikut bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ing madia mangun karsa. Artinya, seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat, bersuakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya. Tut uri handayani. Artinya, seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Berikutnya, gaya kepemimpinan menurut Dr. Andes Malayu Hasibuan. Kepemimpinan partisipasinya adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi. Para bawahan pemimpin memotivasi bawahan agar merasa ikut memiliki perusahaan. Yang kedua, kepemimpinan delegatif. Pada prinsipnya, pemimpin bersikap menyerahkan dan mengatakan kepada bawahan, inilah pekerjaan yang harus saudara kerjakan. Saya tidak peduli, terserah saudara bagaimana mengerjakannya, asal pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau kalau pimpinan itu menganut sistem sentralisasi wewenang. Sekian dan terima kasih.